Arus kendaraan di gerbang tol Cikatama semakin meningkat di H-2 jelang Lebaran. Hingga Sabtu pagi ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Kendaraan mengular di depan gerbang tol Cikatama mengantre untuk melakukan tap-in. Diprediksi kepadatan volume kendaraan akan terus meningkat hingga siang dan malam. Dan untuk mengetahui update terkini terkait puncak arus mudik, pada hari ini sudah ada rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikatama dan rekan Amrina Rida di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Ya, kita ke rekan Camar terlebih dahulu. Selamat pagi Camar, apakah arus mudik di gerbang tol Cikatama sudah melewati puncak dari kepadatan kendaraan? Halo Galuh, Cikal, selamat pagi dari gerbang tol Cikampek Utama. Kalau Anda bertanya apakah sudah melewati puncak dari arus mudik, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Jasa Marga dan juga Kakor Lantas, menyebutkan bahwasanya puncak arus mudik telah terjadi pada malam hari tadi, di mana sudah lebih dari 1,1 juta masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Jabodetabek ini sudah meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol, dan 285 diantaranya ini merupakan mereka yang menuju ataupun juga berada melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Situasi dan kondisi pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan masih didominasi dengan kendaraan mobil pribadi. Cikal dan juga Galuh, kalau di samping kanan atau sebelah kiri layar televisi Anda, ini terdapat penambahan satu lajur untuk menuju ke arah Kali Kangkung dan juga Palimanan, di mana tadi untuk sistem kontraflow dan juga one way yang diberlakukan, ini adanya penambahan satu lajur kembali untuk melihat kepada situasi dan kondisi penambahan arus mudik dan juga intensitas kendaraan dari pagi menuju siang hari. Biasanya ini akan ramai pada pukul 9 pagi menuju ke pukul 1 siang. Dan biasanya untuk rest area di kilometer 57 di tempat rekan Amrina melaporkan, ini juga cenderung ramai dan mereka silih berganti untuk beristirahat. Sampai saat ini tidak ada penambahan gardu tol karena memang sudah maksimal ada sebanyak 7 gardu tol yang ditambah, sehingga total ada 22, kemudian juga ada 8 lajur yang mereka gunakan para pemudik untuk melakukan tap in dan juga tap out. Pastikan Anda juga mencukupi untuk saldo e-tolnya karena agar tidak terjadi ketersendatan ketika sedang melakukan tap in ataupun juga tap out. Berkaitan dengan untuk intensitas ataupun juga bagaimana dari jumlah pemudik di tahun ini meningkat hari biasa apabila dibandingkan dengan masa mudik ini 101%. Angka yang cukup luar biasa, namun kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, meskipun jumlah pemudik lebih banyak di tahun ini, namun kemacetan ini tidak lebih parah. Artinya diskresi yang dilakukan, kemudian juga bagaimana distribusi lalu lintas sudah berjalan dengan baik. Sejumlah mekanisme dilakukan untuk memecah kepadatan dan juga membagi para pemudik agar tidak bertumpuk pada satu hari saja. Dimulai dari sistem kerja WFA bagi ASN, kemudian juga libur sekolah yang sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu ataupun juga lebih lama. Dan kami melihat ini juga cukup untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan, dan perlu adanya kesadaran dari para pemudik untuk mengecek kendaraan Anda serta kondisi tubuh agar tetap prima, agar bisa berkendara dengan aman dan juga nyaman. Sementara demikian, Galuh dan juga Cikal. Baik, Camar, terima kasih melaporkan dari Cikatama. Kita beralih ke rekan kita yang ada di kilometer 57, ada Amrina Rida di sana. Rida, bagaimana situasi di rest area kilometer 57? Apakah ada bottleneck atau mungkin penumpukan di menuju pintu masuk rest area? Iya, benar sekali Galuh, apa yang tadi Anda sebutkan bahwa tadi terjadi adanya penumpukan kendaraan di lalu lintas sebelum akses masuk rest area. Dan artinya memang tadi kami memantau bahwa untuk situasi di kilometer 57 ini cukup padat merayap, utamanya adalah untuk situasi lalu lintas sebelum akses masuk. Nah, sekarang kita lihat
Visual terkini dari juru kamera kami, Ari Setiawan, akan memperlihatkan secara langsung situasi bagaimana arus lalu lintas di sekitar rest area kilometer 57 yang mana sekarang memang cukup padat, dan kalau kami memantau bahwa memang untuk tadi kepadatan terlihat kurang lebih adalah dari kilometer 54 ke jalan ataupun juga sebelum akses masuk. Dan untuk hambatan ini kalau kami tadi memantau seperti yang saya sampaikan tadi Galuh, karena adanya antrian masuk kendaraan menuju ke rest area yang mana tadi antriannya mengular hingga kurang lebih adalah 250 meter dan juga memakan 2 lajur jalan, sehingga ini menyebabkan adanya kepadatan kendaraan yang ada di sekitar rest area. Dan juga kalau kami tadi memantau untuk arus lalu lintas yang padat ini tidak hanya terjadi di sebelum akses masuk, namun juga arus lalu lintas sebelum akses keluar dari rest area yang mana seperti terlihat di layar sekarang ini kendaraan sedang melaju, lalu juga cukup pelan kalau misalnya kita lihat Galuh, karena di depan ini ada akses keluar rest area yang mana cukup mengantri juga kendaraan-kendaraan yang akan keluar karena adanya sejumlah kendaraan yang terparkir di bahu jalan yang menyebabkan adanya hambatan bagi kendaraan yang akan melaju begitu. Namun kalau untuk tadi berdasarkan pantauan kami ketika tadi kami melintas, untuk hambatan ataupun juga situasi padat merayap ini hanya terjadi dari akses lalu lintas ataupun juga lalu lintas sebelum akses keluar masuk rest area kilometer 57. Untuk arus lalu lintas selepas kilometer 57 atau dari 57 menuju ke gerbang tol Cikatama ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif. Dan juga Galuh, sebagai informasi sekarang juga sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 1 lajur kurang lebih adalah dari kilometer 47 ke kilometer 70. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini ataupun juga kontraflow ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak kemarin, bahkan kemarin sempat diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur sekira pada pukul 8. Nah sekarang kalau kami mantau sudah kembali ke kontraflow 1 lajur, artinya memang nampaknya dari kemarin siang dan pagi ini ada sedikit penurunan volume kendaraan yang melintas meskipun jauh lebih meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Nah untuk sekarang apabila dilaksanakan kontraflow 1 lajur, artinya kendaraan yang melintas ini berada di angka lebih dari 5.500 kendaraan. Ini jauh lebih signifikan, naik berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari biasa, karena hari-hari biasa untuk kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini ada di angka 1.500 hingga 1.600. Dan juga informasi yang kami dapatkan tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah petugas yang mereka memantau di pos pantau Polda Jawa Barat, akan ada kemungkinan lagi nanti siang akan diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur. Artinya untuk lajur kontraflow akan ditambah, dan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama yang biasanya hanya 4 lajur saja bisa jadi menjadi 6 lajur begitu. Nah untuk kontraflow ini Galuh dan juga Cikal sifatnya adalah situasional seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diubah sesuai dengan kondisi dan juga situasi di lapangan, seperti misalnya kemarin 2 lajur, hari ini kontraflow 1 lajur, ada kemungkinan lagi nanti siang 1 lajur. Dan juga apabila memang volume kendaraan yang meningkat lebih dari 7.300 kendaraan per jam yang melintas, maka akan ada kemungkinan diberlakukan kontraflow 3 lajur. Yang perlu diperhatikan Galuh adalah bahwa terdapat jam-jam sibuk di rest area, kurang lebih kalau kami pantau kemarin adalah di jam-jam ketika umat muslim akan sahur ataupun juga ibadah sholat subuh. Ini juga terjadi kepadatan di area rest area dan juga di akses masuk yang menyebabkan adanya hambatan. Lalu juga sekitar pada pukul 6 hingga 8 pagi ini juga menjadi jam-jam sibuk, sehingga mungkin bagi pemirsa ataupun juga para pemudik yang akan melintas dan juga berencana untuk mampir ke rest area ini perlu diperhatikan jam-jam sibuk seperti ini. Galuh. Baik, Amrina terima kasih melaporkan dari rest area kilometer 57. Sebelumnya juga ada rekan kita Camar Haenda yang Haenda melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali teman-teman.